Kali ini aku mau bahas tentang satu buku menarik, itu autobiografi tentang Kristen, dan judulnya adalah An Unforgettable Story, yang ditulis oleh penulisnya sendiri, yaitu Joni Eareckson. Jadi dia menceritakan tentang dirinya sendiri. Di sini nih ceritanya benar-benar kagum banget cerita ini. Aku tuh ketemu buku ini, ceritanya itu benar-benar gak expect. Kalian tahu aku ketemu di mana? Di perpustakaan sekolah. Jadi waktu itu aku di sekolah, aku ketemu satu buku ini. Aku kira ini buku biografi biasa, tapi ternyata ini adalah buku biografi Kristen yang menceritakan tentang perjuangan melawan fase-fase down-nya si penulis ini, gitu. Sampai hari ini aku baru bacanya cuma sekali, waktu itu SMA. Waktu SMA, aku nemuin buku ini di perpustakaan. Jadi, aku baca buku itu, dan aku baru baca cuma satu kali, sampai hari ini aku belum pernah baca lagi. Cuman story-nya benar-benar masih melekat sama aku. Tapi ya, maklum ya guys, aku masih baru bacanya sekali, jadi kalau ada kesalahan di dalam cerita ini, yang mungkin udah baca sih sorry sebelumnya, aku cuman mereview aja story-story yang masih aku ingat gitu ya. Mungkin di lain kesempatan kedepannya aku bakalan baca buku itu lagi. Aku bakalan cari dan aku bakalan baca buku itu lagi. Harusnya di online masih banyak bukunya, dan mungkin nanti aku bakalan ambil ebook, ada ebooknya juga, aku bakal masuk di dalam link kit aku, kalian boleh baca-baca di sana ya. Nanti kalau sudah ada, aku bakalan kasih di bawah bio podcast ini, gitu. Jadi kalian bisa tinggal langsung baca. Jadi singkat cerita, aku spoiler, memang khusus di video ini aku spoiler tentang buku ini. Betapa kagum dan hebatnya buku ini. Jadi aku mulai cerita ya. Ini cerita singkat aja. Ceritanya itu dari awal. Buku ini tuh benar-benar buku yang keren banget. Jadi tokoh utamanya ini adalah namanya Johnny. Dia ini cewek by the way. Namanya Johnny. Jadi Johnny ini dia itu ceritanya lagi pergi mau menyelam sama kakaknya gitu. Dia ini seseorang yang ceria, yang punya banyak hobi, dia suka diving, dan ya dia tuh sebagai seorang cewek yang aktif ya menurut aku. Dia tuh punya banyak hobi dan punya suka dengan hal-hal yang baru. Terus si Johnny ini tuh dia satu ketika tuh pergi sama kakaknya untuk menyelam. Waktu dia mau loncat ya kan dari tebing mau ke menyelam gitu, ternyata salah dugaan, dikiranya itu airnya itu dalam, ternyata itu pendek atau cetek gitu ya. Akhirnya dia tuh kebentur guys, dia kebentur, dia mengalami suatu kecelakaan. Nah ceritanya itu dari sini serunya. Jadi Johnny ini waktu kebentur, dia tuh benar-benar kayak kepalanya tuh ada kerusakan gitu kan. Dia tuh benar-benar harus dilarikan ke rumah sakit. Dia harus dilarikan ke rumah sakit, dia harus cepat-cepat dioperasi karena pendarahan dan segala macam. Sampai benar-benar dia itu menceritakan detail ya. Di buku itu dia itu sampai rambutnya harus digundul buat dioperasi, dijahit, sampai dia harus dijahit berapa jahitan ya. Aku lupa tapi jahitannya cukup banyak. Dia tuh sampai harus benar-benar dijahit dan supaya dia tuh benar-benar harus melewati fase operasi itu, yang panjang itu. Sampai satu ketika dia udah sadarkan diri, dia itu ternyata harus mengalami kecacatan seumur hidup di dalam hidup dia. Dia itu akhirnya terpaksa ada, kalau nggak salah tuh patah di bagian sambungan leher dia ya kan, ke tulang ekor atau ini bagian leher gitu ya guys, maaf.
Pokoknya ada kesalahan di sana dan akhirnya dia harus mengalami kelumpuhan total. Dia harus mengalami kelumpuhan total, gak bisa semua badannya dia itu digerakin guys. Jadi dia tuh gak bisa apa-apa, tangannya gak bisa gerak, kakinya juga gak bisa jalan, dia benar-benar gak bisa ngapa-ngapain. Dia cuman hanya duduk di kursi rodanya. Dan hari demi hari dia benar-benar kayak down banget, dia benar-benar kayak depresi banget pasti ya. Aku kalau jadi dia juga pasti, wah, aku gak bisa bayangin sih, puji Tuhan itu bukan aku. Jadi itu kayak benar-benar dia itu down banget, dia harus mengalami itu semua. Bayangin seorang cewek yang aktif banget, yang benar-benar suka banget dengan pengalaman baru, suka experience kemana-mana, dia tuh harus terpaksa di kursi rodanya dia, dan dia gak bisa kemana-mana, dia gak bisa ngelakuin hal baru. Bayangin coba, dia gak bisa ngapa-ngapain, bahkan berjalan pun gak bisa. Aduh, jangankan berjalan, dia buat makan nyuapin pakai tangannya dia sendiri dia gak bisa. Betapa depresinya dia coba, dia gak bisa menjaga dirinya sendiri, dia gak bisa melakukan aktivitas untuk dirinya sendiri. Itu benar-benar down banget kan. Dia sampai gak bisa melakukan ini dan itu, dia hanya cuma bisa duduk di atas kursi roda dia. Habis itu dia benar-benar depresi berat, dia harus mengalami rehabilitas yang panjang juga di rumah sakit. Dia harus bolak-balik kesana kesini, dibantu dengan keluarganya buat harus ngejalanin rehabilitas. Dan kemudian satu ketika dia itu karena terlalu lama ya wajar sih kalau dia harus ngedown, ngedrop segala macam depresi kayak gitu, dia akhirnya mendapatkan suatu dukungan dari orang sekitar dia, orang-orang rumah sakit, terus juga teman-teman dia, keluarga dia. Puji Tuhannya, lingkungannya dia itu benar-benar sangat support dia banget. Maksudku, kalau keluarga oke ya, pasti keluarga itu support dia banget. Tapi kalau teman-temannya dia itu nggak ninggalin dia sama sekali. Teman-temannya dia itu benar-benar support dia. Nah, aku mau cerita pentingnya itu di sini. Dia itu punya satu komunitas Kristen, yang dimana satu komunitas ini itu benar-benar support dia banget dan benar-benar support dia dalam masa down dia. Akhirnya dia itu punya satu temen namanya Steve. Steve ini adalah temen komunitasnya dia. By the way, ini komunitas Kristen ya. Jadi kayak komunitas perkumpulan orang-orang Kristen yang benar-benar itu kayak salah satunya yang bernama Steve ini itu support dia. Jadi supportnya gimana sih Steve ini ke Johnny? Dia itu datang ke rumahnya. By the way, Steve ini itu umurnya sebaya sama Johnny. Jadi Johnny ini umurnya 17, Steve ini kalau nggak salah umurnya 16. Dan Steve ini itu dia itu bekerja sampingan kayak jualan koran. Dan satu ketika karena dia dengar kondisi terpuruknya si Johnny ini, dia mampir ke rumahnya, mungkin setelah kerja kali ya, apa agak lupa. Dia mampir ke rumahnya si Johnny, dia lewat pintu belakang rumahnya, dia nemuin, dia tarik kursi, dia benar-benar ngobrol face to face sama Johnny dan dia mau semangatin secara pribadi sama Johnny. Bukan karena suka, tapi karena benar-benar dia itu peduli, ada kasih di dalam diri Steve yang mau support sebagai sesama saudara seiman gitu ya untuk Johnny. Kemudian dia itu benar-benar support banget untuk kasih semangat bahwa apa yang harus dia lakuin. Dia mungkin kasih doa, dia bakalan support dalam doa dia, dalam saat teduh dia. Pokoknya dia ngasih omongan yang benar-benar nguatin Johnny banget lah, gitu kan. Terus, ini pentingnya komunitas ya guys. Jadi di saat kita benar-benar apapun mengalami situasi hidup kita, beberapa orang yang benar-benar seharusnya
di lingkaran kita itu support kita gitu. Jadi pentingnya mungkin ini agak melenceng. Ya, jadi mungkin itu pentingnya ya kita punya teman lingkaran circle di sekitar kita yang dimana circle kita itu benar-benar siapa sih yang support kita, yang benar-benar bawa dampak dan positif untuk diri kita juga. Jadi itu ya mungkin pentingnya untuk kita benar-benar harus jaga relasi, jaga lingkaran kita, circle-circle kita. Benar-benar kita harus bisa memilih ya untuk menempatkan diri kita itu di mana. Oke, balik lagi ke ceritanya. Jadi waktu dia ke rumah sakit, dia tuh nemuin perawatnya. Nah, aku ini nggak tahu namanya perawatnya siapa. Perawatnya ini yang juga berperan penting selain Steve. Perawatnya ini kan udah tahu kalau Johnny itu nggak bisa pakai tangan dia, nggak bisa pakai kakinya dia juga. Dia juga ngedown banget, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa sampai dia hampir mikir untuk mengakhiri hidup dia. Karena dia merasa useless banget, dia nggak bisa melakukan apapun ini dan itu. Merasa hidupnya udah nggak berarti, sampai dia itu mempertanyakan keberadaan dia kepada Tuhan. Dan apa tujuannya Tuhan itu ngelakuin ini ke dia. Benar-benar itu kayak, apa ya, dia tuh mempertanyakan gitu loh. Kenapa Tuhan itu mengizinkan aku mengalami ini semua? Kenapa Tuhan memberikan suatu cobaan yang besar kayak gini ke dalam hidup aku? Kenapa itu aku? Kenapa kok nggak orang lain? Kenapa semua ini terjadi padaku dan kenapa kok nyawaku nggak hilang juga gitu loh? Kenapa kok aku masih hidup tapi dengan kondisi badanku yang seperti ini? Dia itu sampai sempat membenci Tuhan. Dia tuh sempat kayak mempertanyakan kenapa ini semua terjadi pada aku dan dia tidak menemukan suatu jawabannya gitu. Nah, balik lagi ke perawatnya. Jadi perawatnya ini benar-benar dia tuh bilang sama Johnny, kamu nggak bisa berjalan dan kamu nggak bisa menggunakan tangan kamu lagi. Mungkin kamu masih bisa menggunakan mulut kamu masih bisa berbicara, kamu masih benar-benar menggerakkan, nggak sepenuhnya semua anggota tubuh kamu tuh nggak bisa digerakkan. Kamu masih bisa menggunakan mulut kamu. Coba. Akhirnya si perawat ini tuh ngajarin dia buat menulis pertama menggunakan mulut dia. Kemudian dia mencoba beberapa hal, mungkin makan dengan mulutnya dia, kayak menyendok sesuatu, menulis, dan akhirnya bisa menjadi suatu melukis. Betapa hebatnya ya. Dia itu bisa jadi melukis menggunakan mulutnya, kayak di cover buku itu. Dia itu benar-benar sangat tertampilkan banget bahwa dia itu bisa melukis dengan mulut dia sendiri. Jadi dia itu melukis dan hebatnya itu lukisannya itu terkenal loh guys. Lukisannya itu benar-benar ada maknanya gitu kan. Lukisannya itu benar-benar dipajang di galeri dan bisa diperjualkan dan juga itu dibuat tontonan dan sebagai inspirasi untuk orang publik umum yang bisa melihat mampir ke galeri dia juga gitu. Itu keren banget. Seorang Johnny yang sudah cacat dan gak bisa melakukan apapun, menggerakkan anggota tubuh dia, inderanya dia, tapi dia bisa menggunakan mulutnya dia bisa melukis dan keren banget hasil-hasilnya. Terus temennya Steve ini ada omong sama Johnny, dia itu bilang kayak gini, berkata-kata kayak gini ke Johnny, mungkin Tuhan itu ngizinin apa yang dia benci itu terjadi di dalam hidup dia. Walaupun itu gak enak, walaupun itu gak suka, tapi Tuhan itu ngizinin walaupun kamu benci dengan hal itu. Tapi tujuannya adalah supaya dia mencapai apa yang dia kasihi. Jadi kata-katanya kayak gini, aku ulangin ya. Kata-katanya Johnny itu, kata-katanya Steve itu kayak gini. Mungkin Tuhan itu ngizinin apa yang dia benci supaya dia mencapai apa yang dia kasihi. Jadi, maksud dari kata-kata ini adalah mungkin Tuhan itu ngizinin gitu loh. Kayak misalnya apa yang terjadi hal-hal buruk atau hal yang berat yang kita alami itu terjadi dan Tuhan izinkan di dalam hidup kita.
Walaupun kita ngerasa itu kok nggak fair ya di dalam hidup kita, walaupun kita ngerasa nggak adil ya di dalam hidup kita, kenapa kok Tuhan mengizinkan ini di dalam hidup kita? Kita ngerasa ini nggak adil, gitu kan? Kenapa aku? Kayak seperti Joni yang bilang, kenapa itu aku Tuhan? Kenapa kok Tuhan izin ini sampai kita itu mempertanyakan, bertanya-tanya, kenapa ujian seberat ini Tuhan itu ngizinin di dalam hidup aku? Kenapa Tuhan tuh ngelolosin masalah segini besarnya masuk di dalam lingkaran hidup aku Tuhan? Ya walaupun kita ngerasa kita itu nggak mampu ngelewatin itu, ya walaupun kita ngerasa juga ini ujian terlalu besar buat diri kita sendiri, bahkan kita itu udah nggak ada tenaga buat nyelesain masalah ini. Tapi kenapa Tuhan itu masih mengizinkan ini sih, gitu loh. Nah, tapi sebenarnya yang dibalik itu semua adalah Tuhan mengizinkan supaya kita tuh mencapai apa yang Tuhan mau. Jadi Tuhan tuh mengizinkan proses yang berat itu semua supaya kita tuh mencapai garis finish yang Tuhan tuh udah persiapin berkatnya buat kita. Dan dengan supaya kita bisa menerima berkat itu, kita itu harus melewati proses yang panjang. Kita harus melewati proses yang gak enak, proses yang benar-benar sangat menempa kita, supaya kita itu jadi pedang yang tajam. Kalau kita menjadi pedang yang tajam, kita itu harus ditempa dulu, kita itu harus dibakar dulu, kita itu harus benar-benar digosok-gosok dulu supaya mengkilap, supaya jadi benar-benar pedang yang tajam. Supaya kita bisa mencapai itu, kita tuh harus merasakan semua proses yang gak enak itu. Tapi supaya itu bisa menjadi sesuatu di hadapan semua orang dan di hadapan Tuhan juga yang paling utama. Kayak gitu ya guys. Aku tuh juga keinget sama tokoh Alkitab dari cerita Joni ini. Itu benar-benar ngingetin banget aku sama Ayub. Kalian tahu kan cerita Ayub? Jadi spoiler lagi aja ya. Ayub itu benar-benar dia itu juga dicobai sama iblis, ya kan? Mirip banget sama Joni, ya kan? Nah, dia itu mengalami banyak hal. Nah, si Ayub ini dia itu terkenal saleh, terkenal taat sama Tuhan. Apapun yang Tuhan suruh, apapun yang Tuhan bilang, dia itu benar-benar kayak wah, pokoknya kayak benar-benar saleh banget sama Tuhan. Nah, Ayub ini itu sampai benar-benar dikagumi sama Tuhan. Akhirnya iblis itu benar-benar mau mencobai si Ayub ini. Si iblis itu bilang, ya kan, coba lihat anakmu ini, coba kalau misalnya aku cobai dia, kira-kira apakah dia masih tetap tunduk sama Tuhan? Kira-kira apakah dia masih saleh sama Tuhan? Masih memuji nama Tuhan di saat dia terpuruk? Iya, dia kan udah diberkatin, dia punya lembu-lembu yang banyak, dia juga punya istri, dia punya anak, pokoknya hidupnya berkecukupan banget, ya kan? Makanya dia sangat-sangat memuji Tuhan, dia sangat-sangat saleh sama Tuhan. Tapi coba kalau misalnya dia di posisi keterbalikannya, ya kan? Apakah dia benar-benar masih mau memuji Tuhan, masih mengagungkan namanya Tuhan? Akhirnya dia diizinkan, Tuhan itu mengizinkan si iblis ini di ayat Ayub 2 ayat 6. Dia itu benar-benar kayak Tuhan tuh bilang, ya kan, ya udah nggak apa-apa kalau misalnya kamu mau mencobai Ayub, ya kan, tapi asalkan jangan mengambil nyawanya. Kau mau mencobai dia apapun nggak masalah. Aku yakin kok kalau Ayub itu masih tetap tunduk sama aku. Aku yakin kalau Ayub itu masih tetap saleh sama aku. Cobain aja dia, nggak apa-apa. Aku izinkan, tapi selama kamu menyayangkan nyawanya, ya kan. Akhirnya dia mengalami banyak hal kan Ayub itu. Dia mulai dari masuk sakit, dia jatuh sakit, habis itu dia kehilangan peternakannya, dia juga kehilangan rumahnya, dia kehilangan anaknya, semuanya dia kehilangan, gak ada yang tersisa di dalam hidupnya dia, kecuali dirinya sendiri dan nyawanya. Sampai temennya juga bilang, ya kan, kalau misalnya, kenapa kamu masih memuji Tuhan, walaupun Tuhan sudah mengambil semuanya darimu, tapi kenapa kamu masih tetap memuji Tuhan, kamu masih tetap memuliakan Tuhan, gitu kan, sampai bingung gitu kan. Akhirnya dia itu bilang gitu kan, dia itu bilang sampai kayak di bagian Ayub 1 ayat 21 ini ada ayatnya gitu kan,
Kata-katanya kayak gini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wah, ini aku terberkati banget dengan ayat ini ya. Dari sini tuh Ayub tuh benar-benar sadar gitu kan. Kalau misalnya dia tuh benar-benar datang ke dunia ini, itu benar-benar dia tuh kayak gak bawa apa-apa. Dia datang ke dunia ini dia gak bawa apa-apa. Bahkan dia juga sangat sadar kalau misalnya apapun yang Tuhan ambil di sini ya kan, harta benda, semuanya, anaknya, juga kesehatannya, apapun itu yang Tuhan ambil, dia itu sadar kalau itu semua pemberian Tuhan. Jadi kalau misalnya Tuhan ambil, dia sangat tahu gitu kan, kalau misalnya ya udah itu haknya Tuhan ngambil itu semua karena Tuhan yang memberikan aku. Tuhan menambah-nambahkan itu di dalam hidupku. Jadi kalau Tuhan mengambil kembali, ya it's okay gitu kan. Walaupun dia hancur-hancur hatinya, aku yakin dia juga ngedown pasti. Tapi dia masih dengan mulut bibir dia, dengan hati ketulusannya dia itu masih memuliakan Tuhan. Itu yang hebat dari Ayub. Kita harus benar-benar belajar juga gitu kan. Wah, itu betapa kerennya Ayub gitu loh. Walaupun dia semuanya diambil harta benda dia, apapun yang segala dia miliki, Tuhan tuh mengambil semuanya, tapi dia masih sadar betul betapa bahwa dia harus tetap mengucap syukur dalam segala situasi dia harus tetap tunduk dan berterima kasih. Walaupun hatinya itu benar-benar hancur banget, dia sangat masih mau merendahkan hati dia di hadapan Tuhan. Mungkin ini sama banget sama kayak Joni yang tadi aku cerita di buku itu. Dia walaupun kondisi bertanya-tanya, dia itu ngedown banget. Dia sampai mikir, kenapa kok aku yang harus mengalami ini dan ini semua terjadi dalam hidup aku. Tapi dia masih benar-benar punya orang-orang yang Tuhan kirimkan adalah Steve. Ya loh, Tuhan itu pakai siapapun ya guys. Tuhan mengirimkan Steve, salah satu circle-nya dia, buat datang dan ngasih pesan, menguatkan. Dan aku rasa itu bukan karena Steve-nya sih, tapi karena kuasanya Tuhan gitu kan, buat negur Joni. Aku rasa itu adalah Roh Kudus yang bergerak untuk support Joni, tapi lewat Steve gitu kan. Dan Roh Kudus juga yang lewat perawat supaya nyemangati Joni dan ngasih solusi apa yang harus dia gunakan, bahwa dia itu walaupun nyawanya masih ada, tapi dia masih nggak bisa bergerak apapun dengan anggota tubuh dia, tapi dia masih ada satu kelebihan yang masih dia gunakan gitu. Jadi benar-benar dari cerita ini, si Joni ini aku ngingetin sama tokoh Ayub, dan sama pesannya gitu kan, bahwa Tuhan itu boleh mengambil segala apapun harta benda atau apapun yang kita punya di dalam hidup kita. Tapi kita harus benar-benar satu hal yang gak boleh hilang di dalam hidup kita sampai kapanpun, yaitu adalah ucapan syukur. Dengan segala situasi musim hidup kita tuh harus tetap masih bersyukur dalam situasi kita. Karena masih banyak orang yang lebih sengsara dari kita. Walaupun hancur-hancurnya hidup kita, masih ada lagi yang lebih hancur dari hidup kita. Yang kita rasain hari ini pun, yang kita alami hari ini kita pun, mungkin kita ngerasa kadang-kadang kok hidup kita itu stuck ya. Kok kadang-kadang hidup kita itu gini-gini aja. Kita itu kayak gak berkembang, kok kayaknya hidup aku gitu-gitu aja. Hey, ingatlah, hidup kamu yang sekarang itu adalah impian dari orang-orang di luar sana. Hidup kamu yang sekarang itu adalah jauh lebih enak, dan bersyukurlah masih banyak orang di luar sana yang masih mau mengambil posisi kamu yang sekarang. Kalian masih bisa makan, kalian masih bisa dengerin podcast ini dengan internet, dengan wifi mungkin, dan juga kalian masih punya handphone buat dengerin podcast ini. Ya bersyukurlah gitu loh. Dan aku rasa benar-benar melalui podcast ini itu Tuhan juga mulai ingetin kalian lagi buat tetap bersyukur gitu. Nanti untuk link bukunya aku masukin dalam link chat aku, kalian boleh baca dalam bentuk ebook. Terus juga kalian boleh mampir dalam link chat aku, di sana ada blueprint buat grow mindset kalian. Lalu juga ada macam-macam ebook yang boleh kalian lihat di sana, kalian boleh CO.
mampir juga ke channel YouTube aku, di podcast aku juga di Spotify ini. Kalian boleh mampir ke semua platform aku, dan aku harap kalian boleh sharing ya di dalam kolom komentar apapun pengalaman hidup kalian yang mungkin relate dengan cerita ini. Segala apapun musim hidup kalian yang kalian lewati, aku sangat terbuka buat dengerin semuanya. Kalian boleh sharing di sana di dalam kolom komentar. Kalian juga mungkin boleh kasih masukan yang mungkin tadi cerita aku ada beberapa yang salah, kalian boleh benerin. Ya ini buat diskusi aja. Dan apapun kalian boleh kolom komentar, kalian boleh cerita apapun di dalam kolom komentar ya. Thank you buat kalian udah sampai di detik ini, kalian udah dengerin aku. Aku harap kalian semuanya terberkati lewat podcast aku ini. Thank you guys, see you in next video. Bye!